Ya, oke. Jadi sudah mulai, nanti kita record aja. Ini nanti foto-foto Anda saya record juga bisa nih. Saya kan bisa lihat di sini. Fotonya masih Ferry dan segala macam, Aditya, Ismail belum lihat kan rupa ini. Baik, jadi praktikum kita barangkali mulai besok ya. Betul ya? Kemudian Andika, mungkin ini gambar kerjanya. Betul ya Andika ya? Iya Pak, gambar kerja yang akan dibuat nanti Pak. Ya. Nah, jadi mahasiswa semua, ini tugas Anda sebenarnya sederhana ini, tapi sudah walaupun sederhana barangkali karena jumlahnya banyak, tentu bendanya sederhana, tapi mencakup seluruh proses yang ada. Gitu ya. Nah, jadi ini awalnya sih benda pejal seperti ini, ya, benda pejal seperti ini dan akhirnya menjadi diproses menjadi seperti ini, ya. Oke. Nah, kalau menurut Anda, tentu kan dari gambar ini kan orang menganalisa, jadi ada prosesnya analisa gambar. Ya, dari gambar teknik baru bisa ditentukan apa namanya proses pemesinan yang dilibatkan dalam pembuatan produk. Nah, kemudian tentu baru ditentukan urutan-urutannya yang wajar. Belum tentu urutannya itu ini dulu, setelah itu. Tentu ada urutannya, nggak mungkin yang apa namanya, ini masih banyak yang tidak melihatkan rupa ini. Hanya Widya dan segala macam ya. Widya ikut ini ya, tidak absensi ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau saya tanya sama Putih, ada Putih? Putih nggak ada? Nah, Putih gimana nih? Nggak melihatkan, sedang malu-malu. Ya? Nggak ada? Ada kan? Ada, Pak. Suara aja. Kalau malu lihatkan rupa suaranya aja. Nah, Anda lihat gambar ini, menurut Anda pertama, misalnya dari kan ini ya, ini benda ini ya, yang ini kan asalnya begini, dijadikan bentuk yang ini, prosesnya apa kira-kira ini? Apa nama proses untuk menjadikan bendanya berkurang menjadi bentuk yang itu gitu? Atau Kalau menurut Putih itu proses bubut, Pak. betul ya, ini proses bubut ya, membubut ya. Kemudian ini kan bulat nih, jadi dari bulat ya, terus jadikan agak apa namanya istilahnya, agak begitu ya. Nah, kamu apa dia kan dilakukan proses apa? Di apa namanya dilakukan proses apa? Kalau siapa namanya? Muhammad Ivan, Muhammad Ivan. Ada? Hah? Yang di daerah sini nih, di daerah sini di proses apa? Halo? Kira-kira? Nggak tahu? Ada yang tahu? Proses apa? Kan ada tulisannya nih ya. Ya, apa namanya? Di scrub, namanya di scrub. Ya, ada proses scrub namanya. Oleh mesin scrub, dan kemudian ternyata hanya sampai 0,6 mili saja di scrub kalau dia lihat ke sana. Kemudian dilanjutkan dengan proses freeze ya. Dilakukan dengan proses freeze. Ya, jadi dilanjutkan dengan proses freeze ya. Oke. Nah, bisa jadi ini ininya katanya dibubut dulu juga, ini di sini dibubut di atas ini. Ya, berarti mungkin ada dikecilin sedikit ya. Jadi selain apa namanya, selain dari benda aslinya bulat silindrik aslinya itu dikecilin, nah dengan bubut dulu semuanya
Maka kemudian baru dilakukan proses scrub dan freeze seperti itu. Ya. Nah, kalau lubang ini dibuat dengan proses apa? Muhammad Ivan? Ada Ivan? Atau tidak ada ya? Muhammad Jidan yang sakit kemarin, ada? Itu proses Gurdi, Pak. Proses Gurdi, ya. Nah, kemudian setelah di Gurdi ini ada dibuat apa tuh? Ulir ya? Ulir apa namanya? Gambar tekniknya? Hah? Ini apa namanya? Ulir apa ini namanya? Ulir dalam, Pak. Ya, ulir dalam ya, jadi ulir dalam. Nah, ulir dalam itu ada simbolnya, nanti gambar tekniknya ada itu. Jadi bisa dibuat begini, ada ulir begini ya. Ada begini ya. Kalau rumput kami ada belajar itu, ada ini ulir dalam gitu ya. Ulir dalam dibuat dengan apa? Tap, Pak, di Ya, tapping, Pak. di tap ya. Nah, kalau ini ulir dalam atau ulir luar nih? Yang di bawah. Luar. Nah, ini luar ya, ulir luar dibuat dengan proses sney namanya. Sney ya, jadi sney. Jadi ada minimal ada berapa ya? 5 proses ya, proses bubut, proses freeze, proses Gurdi, proses scrub, proses tap, dan proses sney. 6 proses yang Anda lakukan. Oke ya. Kemudian urutannya bagaimana nih urutannya proses ini? Yang menurut Anda yang paling mana dulu? Yang paling dulu sekali yang mana? Kalau dari gambar ini, kalau Anda baca gambar ini. Bubut dulu, Pak. Bubut sampai dengan 25 ini, yang di atas ini ya, bubut sampai dengan 25 mm ya, dari mungkin asalnya bukan 25, mungkin 25,4 mungkin ya. Karena saya asumsinya nih benda pejal 1 inci. 1 inci itu biasanya 25,4. Jadi kan mau jadikan 25 ya, dibubut sedikit. Itu pertama sekali. Setelah itu proses apa dilanjutkan kira-kira? Wismalki ya. Proses apa? Setelah dibubut itu pertama sekali urutannya. Nomor 2 kira-kira apa kalau dari gambar ini? Nggak tahu? Nggak tahu? Mana? Tahu, Pak. Setelah bubut, di apa lagi? Ya. Ini yang di bawah nih pasti ini Muhammad Bintang, mana? Ismail, ini jarang-jarang ini tertutup. Entah iya, entah ikut nih. Novel. Ada orang ini. Mujadid. Ada, Pak. Ada. Nah, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Setelah dibubut, proses apa? Scrub, Pak. Scrub ya. Di scrub, Pak. Scrub. Setelah di scrub? Di Gurdi dulu, Pak. Di Gurdi. Enggak. freeze. Dilanjutkan dengan freeze karena scrubnya mintanya cuma sampai 0, di sini ya. Sampai 0, kalau saya lihat gambar sampai 0,6. Setelah itu dilanjutkan dengan freeze ya. Atau memang bisa dilakukan dengan membubut yang ini. Ya bisa paralel nih. Jadi dari bubut yang besar menjadi bubut ini dulu boleh ya. Atau bisa dengan scrub, itu boleh alternatif ya. Karena bisa paralel itu ya. Bisa bubut yang di bawah ini, kemudian yang di freeze, di scrub yang di bagian sini ya, di bagian sini di scrub, ini saya tandain sini. Kemudian dilanjutkan dengan freeze ya. Kemudian setelah itu baru apa? Baru proses? Ada yang tahu? Saya nggak tahu itu. Udah. Sney dan tapping, Pak. Gurdi. Nah, setelah di Gurdi baru? Sney dan tapping, Pak. Sney dan tapping. Jadi proses sney dan tap itu adalah proses paling akhir ya. Jadi itu urutan prosesnya. Nah, maka dari setiap proses ini Anda sudah belajar kemarin parameter prosesnya. Jadi harus tahu ya, mesin itu punya kecepatan ini, ada kecepatan makan, ada kecepatan potong, ada gerak makan, ada kedalaman potong,
ada waktu proses, ada laju pembuangan gram, dan Anda itu harus tahu semua. Nah, Anda direview ya. Jadi praktikum ini intinya adalah bagian dari kuliah yang disampaikan, the delivery-nya dengan cara melakukan sendiri. Harusnya begitu. Atau melihat sendiri ke bendanya, ke praktikumnya. Sehingga barangkali itu lebih mantap maksudnya. Ya, jadi cara kita memberikan kuliah dengan cara melihatkan sendiri ke bendanya. Oke ya. Jadi ini penting praktikum ini sebentar ya, ada ini. Ada apa sih? Sebentar ya. Pak, boleh tunggu sebentar. Saya lagi kuliah. Bisa tadi terganggu di saya untuk dia. Dari mana? Dari Insis, Pak. Saya disarankan sama Pak Febri. Jangan dulu. Jangan dulu menganggap saya. Jangan ada. Maaf. Oke, ini ada mengganggu ini. Maaf, saya terganggu. Oke ya. Jadi maaf tadi gangguan tadi. Ada orang ganggu. Kemudian ini terganggu. Jadi Anda harus tahu di dalam pemesinan itu ada elemen dasar ya, di dalam buku itu nanti ada elemen dasar proses pemesinan. Jadi setiap mesin ya, apakah mesin namanya mesin bubut atau mesin freeze atau mesin yang lain-lain itu memiliki memiliki elemen dasar ya, memiliki elemen dasar. Nah, nanti barangkali ini akan ditanya dalam praktikum oleh asisten ya, silakan dipelajari. Elemen dasar itu yang berhubungan dengan kecepatan ya, elemen dasar itu berhubungan dengan kecepatan makan dan kecepatan potong. Ya, bedanya apa kecepatan makan potong? Tahu itu. Ya. Jadi ya, kecepatan potong itu yang memotong. Kalau kecepatan makan itu ke arah, kalau bubut ya ke arah sana. Terus kedalamannya tentu ada yang dipotong dalamnya dan ada waktunya dan ada kecepatan pembuangan gram. Ini jadi ukuran produktivitas ya, produktivitas apa namanya? Artinya kalau makin cepat penghasilan gramnya, dia makin bagus, artinya lebih produktif. Nah, kalau lebih produktif, artinya dia lebih kompetitif ya, lebih bisa bersaing ya. Kalau dia bersaing dia bisa menang. Nah, nanti kan ujung-ujung ini kan berusaha, orang berusaha. Jadi melakukan bisnis dalam bidang permesinan berusaha. Jadi kalau dia tidak bisa mengetahui ilmunya, dia tidak kompetitif, tidak bisa. Artinya dia akan kalah terus. Kalau kalah terus ya hilanglah dia di dalam zaman ini ya, tidak bisa jadi usaha. Jadi kalah dengan orang yang menang bersaing ya. Jadi hati-hati nih. Jadi ini memang kalau ilmunya tidak tahu ya kalah gitu. Oke. Nah, maka karena ada 5 atau 6 proses yang ini, maka saya memberikan sedikit nih ulangan saja. Kita mesin bubut ya, ini. Nah, mesin bubut ini ya, mesin bubut ini tadi parameternya ya, ada rumus-rumusnya ya, harus Anda tahu dari mana datangnya ya, ada kecepatan potong, ada kecepatan makan, ada waktu pemotongan. Ini dalam proses membubut, yang mana yang kecepatan potong berhubungan dengan ini ya, dengan yang melingkar ini, sedang kecepatan makan yang bergerak ke sana. Ya, hati-hati ya, kecepatan makan yang bergerak ke sana. Sekarang saya mau tanya dari Anda, ya, kalau Anda mau praktikum harusnya tahu. Di mesin itu, di mesin bubut itu, menurut Anda yang diatur itu apanya? Yang bisa diatur. Ya. Ada yang tahu yang bisa diatur dari parameter ini yang diatur di mesinnya yang mana? Ada yang tahu? Yang kamu setting di mesinnya? Kecepatan putar spindle itu, Pak. Nah, siapa tuh? Ya, betul ya. Yang jadi yang mesin itu yang bisa diatur itu ada ini.
Jadi ya kamu tidak pernah mengatur yang VC, kecepatan potong. Kecepatan potong berasal dari putaran potong. Betul itu yang menjawab tadi ya. Jadi yang bisa Anda atur-atur itu putarannya itu. Akibatnya dapat kecepatannya. Nah, gitu ya. Apalagi selain itu? Putaran potong atau putaran spindle. Apalagi yang bisa diatur pada mesinnya? Sudut pahatnya tuh bisa nih, Pak. Oh, sudut pahat jelas ya, tentu pakai pahat. Ya, tentu pakai pahat itu ya. Kita yang bicara kan di mesinnya, bukan di pahatnya. Yang di mesinnya bisa diatur apalagi selain putaran spindle. Kedalaman Apalagi? potongnya, Pak. Betul, kedalaman potong. Mana dia ya? Kedalaman potong. Ya, kedalaman potong betul. Mana dia di sini? Pun ada. Harusnya ada. Kedalaman potong. Ya, A ini ya, kedalaman potong ya, kedalaman potong harusnya bisa diatur. Ya, apalagi? Satu lagi yang bisa diatur di mesin? Gerak makan, Pak. Betul sekali. Ya, ini gerak makan. Berarti kecepatan makan itu sebenarnya hasil dari rumus, harus dari gerak makan dikali dengan putaran spindle ya. Ya, kecepatan potong juga hasil, tapi yang diatur itu adalah ya ini. Ya ini cara mengaturnya nanti. Ada engkol-engkol di sini. Kalau Anda lihat di sini ada apa namanya? Yang engkol-engkol untuk mengatur, yang di atas ini yang mengatur untuk N. Kalau yang ini untuk mengatur untuk yang gerak makan, sedangkan yang di sini nanti untuk kedalaman. Nanti ya itu yang bisa diatur. Ya, jadi pengatur kedalaman. Ya, jadi itu yang diatur pada mesin sehingga nanti dapat itunya ya. Nah, oke ya, di Gurdi juga sama ya. Kalau Anda mau lihat mesinnya sebentar kita coba pindah ke tempat lain. Saya coba ke apa namanya? Sebentar ya, saya coba apakan memutar film tentang mesin bubut sebentar. Saya sengaja cari yang berbahasa Indonesia. Anda bisa melihat mesin bubut sebentar. Saya carinya ini saya mau ke belakang juga soalnya mau buang air kecil, jadi saya memberikan Anda nonton film mesin bubut ya. Sebentar ya. Jadi saya mesin bubut, mana mesin bubut? Nah, inilah sebentar ya. Kita lihat ini mengenal bagian mesin bubut. Nah, inilah kita. Ini nanti yang Anda lihat di bentar ya. Pada video kali ini, kita mesin salah satu metal cutting machine dengan gerak utama berputar. Benda kerja dicekal oleh cap dan berputar. Sedangkan paket potong bergerak maju untuk melakukan pemotongan dan penyediaan. Sebagai tempat kedudukan cap atau cekal penjepit benda kerja. Landasan berbanding, infusi dan kepala. Satu proses kerja dilakukan.
menggunakan pahat mesin bubut, sedangkan handle untuk menggerakkan sesuai dengan eretan yang dituju. Ini yaitu pemanja yang berfungsi membawa eretan dengan alat pemanja. Eret melintang untuk membawa eretan dengan alat melintang. Menopang kinerja saat proses kerja dan digunakan untuk pemegang ataupun saat proses pengebunan. Terdapat tuas-tuas untuk mengatur gerakan kepala lepas sesuai dengan kebutuhan. Secara mendalam. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Yang lain. Baik ya, jadi itu sekilas tentang mesin bubut. Ya, jadi mana tadi ya? Ini saya jadi hilang. Mana Zoom saya ini? Anda melihat apa sekarang? Saya tidak tahu. Melihat apa? Oke ya. Anda sudah melihat ini slide saya lagi? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, itu tentang mesin apa namanya? Mesin bubut ya. Nah, kemudian setelah proses bubut kita ke proses apa kok tadi ya urutannya? Halo? Yang scrub apa gurdi, Pak? Ya, scrub lagi ya. Scrub. Nah, kemudian scrub itu prosesnya kayak begini. Wah, ini mesin scrub ini. Nah, prosesnya mesin yang paling sederhana scrub ini. Dia scrub ini maju mundur saja. Jadi dia maju mundur, kemudian dia makan dalam bentuk ini gerak makannya ini. Ya, jadi ke arah sana dia memakan. Ini kedalaman makannya. Ini A-nya, kedalaman makannya. Ya. Nah, ini kecepatannya, kecepatan maju dan kecepatan mundur. Kecepatan majunya adalah FM, kecepatan mundurnya adalah VF ya, VM dan VF. Biasanya dia lebih, menurut Anda lebih cepat maju atau lebih cepat mundur? Maju, Pak. Nah, kebalik. Kalau maju itu kan dia dalam memakan benda kerja kan, maka jangan cepat-cepat. Nah, ketika mundur dia sedang idle, sedang tidak melakukan proses apa-apa. Maka lebih cepat. Maka memang yang mundur ini jauh lebih cepat daripada yang makan FM ya, selalu lebih cepat dari makan ya. Nah, ini ada langkah, ini benda kerja yang panjangnya LW dan ini langkah apa namanya pengakhiran, ini langkah pendahuluan, yaitu harus ada di ini ya. Nah, ini proses scrub. Dia maju saja, maju mundur sambil melakukan proses gerak makan seperti ini ya. Jadi kalau secara rumus nanti saya tidak tahu, mungkin materi kuliahnya tidak ada di sini ya. Kasih aja materinya sedikit saja. Jadi ada panjang, ini panjangnya. Jadi ini panjang yang benda yang mau kan seperti Anda tuh nanti panjangnya apanya itu ya. Nanti ada LN, ada LV yang ada yang dilebihkan lah ya, dilebihkan atau dimundurkan sedikit supaya dia bisa makan dengan baik. Kemudian ada W itu tebal, banyak yang mau di machining. Terus ada apa namanya gerak makan. Gerak makan itu adalah berapa dia bergerak ke mana ya, ke kiri setelah melakukan kecepatan itu. Dan A ini sama dengan berapa apa namanya berapa kedalaman. Nah, nanti
yang diatur pada mesinnya itu adalah NP-nya, jumlah langkah per menitnya. Ya, NP namanya, jumlah langkah per menit ya. Nanti kalau disetting 33 langkah. Jadi dalam 33 langkah dalam 1 menit dia melakukan gerak maju mundur tersebut. Nah, itu ini setting yang dipakai. Berarti ini yang diset pada mesinnya biasanya ya. Nah, ini tadi perbandingan kecepatan tadi antara maju dan mundur ya, di mana yang mundur lebih cepat daripada yang maju, biasanya begitu. Nah, nanti kecepatan potongnya nanti ini saya kasih aja bahannya nanti ya. Kecepatan potongnya kalau asisten nanya, saya nggak tahu asisten apa ada pernah nanya ini ya, karena bahan ini jarang sekali nih, ambil tempat yang jarang ini. Kecepatan potong ya, ini rumusnya ya, NP panjangnya LT, panjang total ini, dikali 1 tambah RS. RS itu perbandingan tadi ya, 0, sudah ada 0,71 dibagi angka ini. Jadi itulah yang merupakan kecepatan potong rata-rata. Nah, kecepatan makannya ya sama dengan rumus Bubut ya, gerak makan yaitu V dikali dengan N jumlah langkah per menit yang diketahui di setting pada mesinnya. Nah, kemudian waktu pemotongan ya sama, waktu pemotongan adalah berapa W dibagi dengan kecepatan makan, itu biasanya sama rumusnya. Dan kecepatan penghasilan gram saya kira rumusnya yang bersama, yaitu A kali F kali kecepatan potong. Nah, itu pada mesin scrub. Oke ya. Nah, ini proses yang kedua. Oke. Nah, kemudian proses yang berikutnya apa? Setelah bubut, scrub, setelah itu diapain? Halo? Gurdi apa fresh dulu, Pak? Fresh dulu. Fresh dulu, Pak. Ya. Fresh dulu. Nah, fresh ini ada 2 macam mesinnya. Mesinnya kayak begini. Mesin yang bisa horizontal. Jadi spindle-nya itu yang horizontal. Atau mesin yang vertikal. Spindle-nya yang vertikal. Saya nggak tahu yang mana dipakai. Menurut asisten, saya nggak tahu. Asisten tahu mana mesin yang mana dipakai, vertikal atau horizontal? Ya, Pak, untuk praktikum Tekman 1 keduanya pakai, Bang. Tapi harus salah satunya dipakai. Dua-dua mesin vertikal. Ada kita mesin vertikal? Ada, Pak. Ada ya. Tapi menurut saya kalau benda tekniknya seperti ini, mana tadi gambar benda tekniknya seperti ini kan yang dimakan itunya saja. Nah, itu menurut saya prosesnya seperti ini nanti gambarnya. Yang ini, yang kiri atau yang kanan menurut Anda? Si ini, yang lain. Kalau menurut benda yang seperti itu, yang kiri atau yang kanan? Kanan. Yang slab atau yang N? Menurut Anda? Saya nggak tahu. Dua-duanya ada pakai. Asisten mana? Ya, dua-duanya. Iya, Pak. Dua-duanya pakai, Pak. Dua-duanya, ya bisa aja dua-duanya kan jadinya bersama juga. Nah, kalau dipakai yang ini, yang sebelah kanan, maka dia mesin yang dipakai adalah mesin yang vertikal. Kalau ini mesinnya yang horizontal, ya, fresh yang horizontal, ya. Jadi itu saja dipakai. Terus ya mesin fresh ini agak rumit juga nih. Apanya? Rumus-rumusnya, ya, rumusnya ini. Ya, kecepatan potong. Nah, jelas dari kecepatan potong ini yang diketahui yang diset di mesinnya itu adalah sekali lagi yang N-nya ini, yang N, ya, putaran spindle-nya. Jadi itu bisa ada di mesinnya sendiri, kecepatan spindle. Kemudian gerak, enggak salah ini yang diketahui ya, bukan gerak makan, tapi kecepatan makan ini yang diketahui di tabel mesinnya. Nah, ini agak beda dengan mesin freeze ya menurut saya. Nah, ini ya silakan Anda pelajari, mudah-mudahan kan bisa gambar ini bisa dipelajari, mudah-mudahan ditanya oleh asisten nanti supaya Anda bisa pintar juga ini ya. Kan semua tidak saya inikan. Nah, inilah parameter-parameter waktunya ya, waktu ya panjang kali kecepatan makan. Selalu rumusnya itu ya, panjang yang dipotong kali kecepatan makan.
Nah, nah tergantung apakah prosesnya seperti ini yang di kiri adalah yang horizontal, yang vertikal, maaf yang vertikal. Kalau yang ini pakai mesin yang horizontal, ya. Jadi phrase-nya. Jadi sebenarnya rumusnya sama saja sebenarnya pada hakikatnya. Tapi bagaimana cara memandang benda itu saja. Nah, ini proses phrase ya. Oke. Nah, setelah proses phrase apa lagi? Halo? Gurdi, Pak. Gurdi ya. Gurdi. Nah, gurdi itu prosesnya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya, gurdi. Jadi pakai potong gurdi untuk baja ya. Jadi pakai yang bentuk baja untuk membuat lubang. Ya, sederhana. Nah, kalau ada parameternya juga sama, rumusnya sama dengan bubut, tidak ada bedanya. Ya. Sekali lagi putarannya yang diatur ya. Di gurdi itu mesin gurdi kita, saya tidak tahu mesin gurdi apa yang dipakai. Nanti di putarannya itu di atasnya itu ada berbagai macam ini ya. Dia ada bel di situ ya, ada kayak begini. Bawahnya ada gurdinya. Jadi ini ada beberapa macam kayak sepeda gitu ya, anak puli. Bayang ada ya anak puli ya. Nanti bisa ditukar-tukar itu anak pulinya. Nanti akibatnya putaran spindlenya berbeda-beda. Kebayang ya? Mudah-mudahan bisa nanti kita lihat gimana. Jadi di atasnya itu nanti diganti-ganti belnya itu mau puli yang mana dipakai. Tentu rasio reduksinya akan berbeda. Seperti sepeda ini ya, sepeda balap Anda kan. Itu yang di belakang itu kan diganti-ganti atau di depannya diganti-ganti. Sama lah ya. Itu akan menghasilkan kalau motor di sini konstan yang memutarnya tentu akan menghasilkan putaran yang berbeda-beda di sininya. Ya, tentu itu. Nah, kemudian kalau tidak salah yang kita pakai itu untuk kecepatan makan dan kecepatan gerak makan ini agak susah. Ini pakai manual kalau yang kita pakai di praktikum barangkali. Dia bukan pakai mesin gurdi yang apa ya, dengan tuas memakannya ya, dengan tuas ya. Ada yang dengan otomatis. Nah, kalau otomatis memang kecepatan gurdi itu memang kecepatan makannya yang disetting. Ya, kalau yang tapi setahu saya Anda akan memakai mesin gurdi yang dengan manual dilakukan untuk gerak makannya. Gimana asisten yang mau praktikum memang yang manual ya? Ke bawah menekannya, tuasnya? Iya, Pak. Iya kan? Yang manual, Pak. Iya, Pak. Yang manual. Bukan yang mesin radial yang besar itu, bukan itu pakai kan? Enggak ada kan? Itu yang rusak itu yang mesin besar, enggak kan? Enggak, Pak, yang dipakai yang manual, Pak. Iya, Pak. Manual saja ya, berarti tidak parameter ini akan susah Anda mengukurnya karena Anda tahu kecepatan tangan Anda yang melakukannya itu. Ya, kecepatan makannya. Jadi nanti ya memang agak susah juga menghitung waktunya karena tangan Anda yang melakukannya, melakukan gerakan makan ke bawah. Ya kan tangan Anda yang melakukannya. Sehingga ininya mungkin agak agak susah juga mencarinya karena parameternya itu tidak terukur dengan jelas. Ya, kalau Anda kuat menekan ya makin cepatlah dianya. Kalau Anda lambat ya makin, kalau cewek makin lambat lah dia makan di bawah ya. Kira-kira begitu. Karena saya lihat di materi asistennya itu kan itu kalau tidak salah ya buku praktikumnya. Sudah terima buku praktikumnya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Panduannya kalau Anda baca sudah, sama kan ceritaan dengan saya punya ya. Belum baca ya? Ada tugas ya. Nah ya, jadi bendanya sama kan? Ini kan yang tadi kan? Ya, betul. Belum baca? Iya, Pak. Di modul sama, Pak. Ya, di modul sama. Nah, kemudian berikutnya adalah proses yang terakhir apa? Tolong saya. Sney dan tapping, Pak. Dan tapping ya. Sney itu membuat ulir apa? Ulir dalam, ulir luar? Luar, Pak. Ulir luar, sedangkan tapping adalah ulir dalam. Nah, kalau ulir itu apanya yang penting ya? Selain diameternya, apanya yang penting? Ulir. Jadi ulir begini kan? Ulirnya apanya yang penting nih? Apanya yang penting selain selain diameternya? Apa yang penting? Kalian tahu? Ulir?
Hmm? Suaian atau toleransi, Pak. Tidak, tidak. Apa yang Anda lihat di ulir itu yang suatu dimensi yang penting di ulir itu apa ya? Jarak antar ulirnya, Pak. Kedalamannya. Jarak antar ulir, ya betul sekali ya, jarak antar ulir. Apa namanya? Jarak antar ulir itu? Hah? Apa namanya? Hah? Namanya? Nggak tahu? Hah? Belum ada diajar. Ya. Nah, ini dia jarak antar ulir. Mana dia? Di sini. Kalau saya lihat ini jarak untuk yang ini berapa jarak untuk ini jarak antar ulirnya mana nih? Ulirnya kan ini jarak antar ulir berapa? Jadi jarak antar ulirnya ini ulir kan? Ini ada ulir. Jarak antar ulirnya ini berapa nih? Jarak antar ulirnya ini berapa sih itu? Bisa dibaca? Berapa? Halo? Berapa? Dua apa? Betul, dua. Dua apa? 2 senti? Dua apa? Mikron? 2 mili? 2 mili, Pak. 2 mili, Pak. Karena mungkin senti kan? Senti 2 mili ya. 2 mili ya. Nah, kalau di sini berapa nih jarak namanya pitch ya, pitch ya. Jarak antar ulir itu namanya pitch ya, pitch. Jarak pitch-nya berapa? Kalau yang ini. Yang satu lagi. 1,5, Pak. 1,5, Pak. Oh ya, 1,5 nih. Nah, ini. 1,5. Jadi diameternya itu 10. Jadi artinya 10 kali 1,5 artinya diameternya 10, jarak antar pitch-nya adalah 1,5. Ya. Kemudian yang satu lagi jarak diameternya adalah 16, diameter luar, dengan jarak antar pitch-nya adalah 2. Nah, bisa saja apakah selalu M16 kali 1 boleh aja. Ya. Nggak harus selalu M16 kali 2. Nah, kalau 16 kali 1 barangkali namanya pitch-nya halus. Kalau M2 pitch-nya kasar. Jadi kalau Anda pergi ke toko ulir, baut, itu tanya, yang diameter ini, ya, dia tanya yang halus, yang medium, atau yang kasar, Pak? Karena belum tentu kalau yang halus jodohnya sama yang halus, yang kasar jodohnya sama yang kasar. Ya, beda-beda. Mana mungkin yang kasar dilawankan dengan nanti ulir ini kan pasangannya apa untuk ulir? Halo? Derat, Pak. Derat. Derat itu apa maksud yang lainnya? Ulir itu kan artinya baut ya. Lawannya Mur, apa? Pak. Mur. Nah, baut, mur. Atau ini mur ini sebenarnya. Ini murnya. Ini yang di atas itu mur itu, ulir dalam. Ulir luar bautnya gitu ya. Nah, jadi yang penting di ulir itu adalah definisikan dulu apa tadi? Geometri yang penting di ulir namanya? Halo? Jarak antar ulirnya itu. Jarak atau ulir. Nama kerennya apa? Jarak Pitch, apa? Pak. Jarak pitch ya, atau pitch ya, bahasa Inggrisnya pitch. Pitch. Dari jarak pitch, bahasa Indonesianya pitch. Nah, itu penting sehingga nanti Anda dalam memilih, dari situ baru Anda memilih memilih snare-nya atau memilih tab-nya. Ada sini ya, memilih tab atau snare-nya. Nah, mana yang snare yang Anda pilih? Snare itu banyak sekali. Nah, tergantung kepada pitch-nya. Nah, itu. Ya, jadi coba kita ini kita nonton filmnya sedikit ya, untuk ini ya. Cari apa ya, scrub sudah. Scrub kita lihat ya, scrub dulu, scrub supaya Anda bisa membayangkan scrub. Nah, ini scrub gerakan sebagai shaping machine merupakan jenis mesin berkapas yang memiliki gerak utama yakni bolak-balik secara horizontal. Fungsi utama mesin ini adalah untuk merubah bentuk dan beraktivitas seperti mesin scrub ini bisa melakukan berbagai fungsi seperti meratakan sebuah bidang datar, tegak, bidang miring. Mesin ini juga bisa membuat bidang yang bersudut atau bertingkat. Selain itu, shaping machine juga bisa membuat alur fasa, alur ekor burung, bahkan
Prinsip kerja shaping mesin atau mesin scrap. Mesin yang juga bisa membentuk bidang-bidang tak beraturan ini memiliki mekanisme kerja yang cukup sederhana. Pada mesin scrap, terdapat gerakan memutar yang bersumber dari motor yang kemudian diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser serta lengan penggerak. Letak diatur dengan spindle posisi. Untuk mengatur panjang langkah, gunakan bantuan blok geser dalam menentukan ukuran utama mesin ini. Hal yang berpengaruh antara lain panjang jarak maksimum ke gerakan meja mesin, ke arah datar serta jarak maksimal. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini apa namanya? Benda kerja ini adalah LW. Sedangkan ada langkah pengawalan dan langkah pengakhiran ya. Nah, dia bergerak ke arah apa namanya? Ke arah ke sini ya. Itu gerak makan namanya. Sedangkan kedalaman makannya kalau kedalaman makan saya lihat ini karena bendanya bulat berbeda-beda, ada sedikit, ada yang besar ya. Nah, ini yang disebut dengan dia geraknya cuma maju mundur ya, di mana majunya lebih pelan dan mundurnya lebih cepat. Ya, mudah-mudahan Anda bisa turun meja mesin. Pada mesin scrap ada beberapa gerakan yang terjadi sewaktu proses penyekrapan, seperti gerakan pemotongan, gerakan pemakanan, dan gerakan teknik. Gerakan pemotongan berupa gerak lurus, maju mundur yang dilakukan oleh pahat. Selama langkah kerja atau gerak maju, pahat memotong atau menyayat benda kerja yang menghasilkan gram atau tatal. Dan pada langkah bebas atau gerak mundur, bergerak mundur tanpa melakukan penyayatan benda kerja. Bagian-bagian utama mesin scrap yaitu rangka atau kolom atau badan mesin, meja atau tabel, shaft, eretan meja arah tegak, satu rangka mesin atau kolom. Pada rangka atau badan mesin bagian atas terdapat merupakan tempat untuk memegang atau menjepit benda kerja. 3. Nah, ini dilihat mesin scrap dari atas ya, dari atas ini dilihatnya. Ya, jadi benda yang tadi bulat, persis kayak kamu punya sekarang nih. Dia bulat seperti ini, kamu punya benda kerja kan? Nah, dia cuakin sedikit di sini ya. Persis ya, harusnya contoh ini agak persis dengan praktikum Anda. Ya, nah, dikasih agak dicolakkan ya, kalau sepadangnya dicolakkan sedikit di sini ya, supaya menghasilkan permukaan datar di sini. Nah, colaknya itu yang mau di board nanti atau mau di kurdi ya, di kurdi lah ya namanya. Nah, itu kira-kira. Tetapi dalam praktikum Anda, kalau saya lihat ya, entah ya nanti dilakukan begitu, setelah scrap ini baru dilanjutkan dengan phrase. Jadi scrap pertama, kemudian dilanjutkan supaya dia licin. Ya, diharapkan supaya bilang licin itu maksudnya kekasaran permukaan yang lebih bagus, maka dilanjutkan dengan phrase. Andika begitu dilakukan di praktikum nanti? Andikanya ada nih. Nah, asistennya udah ada nih. Asisten begitu? Nah, asistennya sudah entah kemana ya. Oke. Iya, Pak. Iya kan? Iya kan? Pak. Ya. Jadi ini ya. Oke, jadi ini yang disebut proses scrap. Kemudian kita lanjutkan dengan kalau gurdi, saya rasa kita kebetulan mesin yang Anda pakai yang seperti video ini mungkin. Yang digunakan pisau dengan kecepatan dan ditekan ke suatu benda kerja. 1. Base atau dudukan merupakan penopang dari 2. Atau menekankan spindle. Nah, ini karena Anda punya kan manual, dengan menekan handle ini dia akan turun ke bawah. Nah, kadang-kadang ada mesin gurdi yang bagus yang tidak manual ya, tapi secara otomatis dia ke bawah. Kebetulan Anda pakai yang manual, maka kecepatan potong ke bawahnya atau gerak makan ke bawahnya itu tidak bisa didefinisikan. Ya, oke. Nah, ini kira-kira proses gurdinya. Spindle head merupakan rumah dari spindle yang digunakan dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh grill fit handle untuk proses pemangkangannya. 5. Spindle bagian yang menggerakkan cuk atau pencekam yang memegang mencekam mata bor. Nah, ini
caknya ya, sebagai pencekamnya ya. Kalau di bubut kita tahu kemarin contoh pencekamnya ada cak. Ini semacam cak untuk gurdi juga. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa putaran yang di sini itu tergantung pada pilihan di atasnya. Jadi di atasnya ini kalau tidak salah ada, kalau saya lihat di atasnya ini, kalau Anda bisa lihat di atas ini, ini warna hijau di atasnya ini adalah puli di atasnya. Puli itu apa namanya, semacam apa puli ya, puli. Ada di sini ada di belakangnya ada motornya. Nanti ada 3 dan 3. 3 di depan, 3 di belakang. Sehingga mungkin kecepatannya bisa dibuat, kalau 3-3 itu kombinasinya berapa? Berapa kecepatan yang bisa dibuat itu? 3 puli, 3. Berapa kira-kira kalau ada 3 puli? Menurut Anda berapa kecepatan bisa divariasikan dengan 3 puli depan dan 3 puli belakang? Logika. Berapa? Halo? Kalau ada 3 puli belakang dan 3 puli ke depan, berapa kecepatan? Berapa putaran yang bisa kita hasilkan? Berapa? Nggak kebayang Anda? Berapa? 3, 6, 9, 12 putaran yang bisa kita hasilkan? Kalau 3 puli belakang. Kurang mengerti ya maksudnya? Nah, mahasiswanya mulai bingung nih. Saya nggak tahu apa dengar suara saya itu tidak ya. Ya, kalau 3-3 artinya dia bisa berapa? 9 kan? 9 ya? 9 kombinasi putaran kan? Itu kan logika sederhana. 3. Jadi 3 puli di depan, 3 puli belakang kan bisa dihasilkan 9 variasi putaran. Oke, putarannya bisa divariasikan bermacam-macam dengan 9 variasi. Nah, itu logika itu. Nah, ini nah, Anda nanti melakukannya dengan begini, kira-kira. Kenapa? Kelistrikan atau motor listrik adalah penyebab utama Nah, ini motornya. Nah, ini namanya apa yang mencekam benda kerja ini? Namanya apa? Halo, siapa yang tahu namanya? Ragum, Pak. Ragum ya. Nama lainnya ragum apa? Bahasa Inggrisnya? Vice, Pak. Vice. Oke. Nah, udah masuk itu. Oke. Oke ya. Jadi itu gurdi. Kemudian kita lihat snare ya. Snare ini yang mana ya? Tap and snare. Ya, ini aja lah. Ini panjang sekali filmnya. Nah, ini penetapnya. Nah, ini yang ini kotaknya ya. Jadi kotak ini ada bermacam-macam tab ya. Tab itu membuat ulir dalam ya. Ulir dalam ya. Tentu bermacam-macam pitch-nya dan berbagai macam diameternya. Jadi kalau pertanyaan aja, saya punya lubang misalnya 5,5 mm, bisa nggak saya buat ulir dalamnya dengan perangkat ini? 5,5 lubang saya mau buat ulir dalam. Gimana? Bisa, misalnya. Atau 6, bisa nggak? Atau misalnya 12,7, bisa nggak lubang saya? Jawabnya bisa atau tidak? Bisa, Pak. Jawabnya tidak bisa ya. Mengapa? Karena diameter lubangnya sudah standar. Jadi nggak bisa sembarang lubang ya. Ya, jadi kan ini standar. Ini mungkin tulisannya 6. Nah, berarti atau 12, berarti untuk lubang 12. Untuk pitch yang misalnya 12,2. Atau ini 12 tapi pitch-nya 1,5. Atau 12 pitch-nya 1. Nah, ini kebetulan mungkin yang 10. Mungkin yang ini yang di bawahnya ini satu lagi sini yang 8, yang 9 nggak ada. Jadi tidak semua lubang bisa Anda buat ulirnya. Jadi harus standar juga Anda merancang itu, harus tahu. Nanti ada nggak snare-nya atau apanya atau tab-nya. Ya. Jadi diameter tertentu yang Anda buat 0, sekian.
Ya nggak bisa. Ya, Pak, nggak bisa Pak. Saya merancang Pak. Saya hitung-hitung angkanya harus diameternya 12,8 Pak. Kalau nggak mati dia Pak. Nggak bisa itu, nggak ada itu. Ya, ngapa harus 12,8? Dibuat aja lah 16, nggak apa-apa juga, ya kan? Lebih besar aja dibuat, nggak apa-apa juga. Atau mestinya takut lubangnya kebesaran, ya dibuat lebih kecil, ya nggak apa-apa juga. Jadi memang tab ini memang ada ininya, ada pitch yang bisa dilakukan, ada diameter yang bisa dilakukan. Tidak semua diameter bisa, ya. Sama dengan mata gurdi itu kan tidak semua diameter bisa, ya. Betul ya? Betul? Betul kan? Hanya melubangi entah diameter tertentu. Mau diameter misalnya 7 Pak, enggak ada tuh. Enggak ada itu mata gurdi yang bisa 7 diameternya. Misalnya mau 13 Pak, saya mau 13 enggak ada. Yang ada tuh ya misalnya 10, 12, 16 ada itu Pak. Ya. Jadi ini yang gurdi, yang tab, yang kemudian yang sisi apa namanya, yang sebelah ini, yang ini untuk apa ini? Kalian tahu yang bulat-bulat ini? Ini apa nih? Cak Pak. Ya, tapi untuk membuat apa kira-kira? Enggak cak nih, enggak. Senenya itu Pak. Ini senenya. Jadi kalau Anda lihat ini, jadi sene itu gini. Bentar ya, kita lihat. Ini baru kemana ya? Nah, dia bilang ini sebentar ya. Dia harus disesuaikan juga ininya. Nah, ini dia baca nih apa nih? Ya, baca nih speknya. Nah, M6 tadi 1. Jadi ini mata tab untuk membuat ulir dalam dengan diameter 6 dengan pitch 1. Ya. Nah, jelas. Ya harus tahu juga. Kemudian kita lubang dulu kan, dilubang dulu. Setelah selesai di lubang, coba lihat, di lubang dulu. Berarti yang 6 tadi lubang ya, kan 6 dia. Dibuat lubang. Nah, ini sama dengan praktikum Anda kadang-kadang. Nah, disebut ngebor, ya, ngebor itu menggurdi. Oke, kemudian dia buat ulir dalam. Nah, dia cari. Ini pemegangnya. Ya caknya lah sama dengan Anda ya. Ini caknya, betul ya, pemegangnya. Gimana dia buat lubang? Nah, ini kemudian dia. Nah, ini olinya supaya tidak panas. Penting kita putar balik, terus ditawarkan sekali lagi, terus seperti itu. Untuk apa nanti? Untuk keawetan. Terus uli ini juga seperti itu. Jadi membuat partai. Nah, ini proses ngetap. Ini proses ngetap. Ya, seperti itu caranya. Maju mundur dikasih oli. Ya. Nah, tadi kan lubangnya 6, sekarang tabnya adalah dengan pitch 0 apa berarti 1 mili tadi ya. Oke, ini yang ulir dalam ya. Kemudian ulir luar. Coba kita lihat ulir luar. Nah, ini sudah jadi dia. Kalau sudah terbuat ulir kan bisa kita masukkan baut yang sekarang kita sene. Nah, sekarang dia buat dulu bendanya. Ini apa namanya, diameter luar yang mau disene. Nah,
halus 1,0, atasnya ada yang 1,25, ada 1,5 seperti tadi tak carikan 1,5 contohnya seperti ini 1,5 ini biasanya untuk zat agak besar. Untuk ini ya, contohnya seperti ini. Nah, ini zat untuk agak besar yang 1,5, kelihatan 1,5 ya. Oke. Nah, untuk ukuran 6 mili seperti ini, kita tadi 6 mili sebelah. Nah, ini ukuran untuk zatnya 1,0, jadi lebih halus. Untuk handle-nya Nah, tadi kan 6, kalau diameternya 6, ulirnya atau bahasa dia drat. Ya, bolehlah. Drat itu bahasa Belanda. Drat 1 mili. Jadi 6 diameter, jarak pitch atau dratnya 1 mili. Nah, ini pemegangnya, cat yang kata kamu untuk snare-nya tadi. kita menggunakan ini. Nah, untuk pemasangan sobat, jadi ini di matanya ini kan terlihat ini agak lebar, terus ini mengerucut kecil. Nah, ini mengerucut kecil. Posisinya adalah sobat, posisi yang mengerucut kecil itu posisi di atas. Ini ya, ini atasnya. Tujuannya apa? Waktu kita tekan, dia ada tahanannya ini. Kalau bawah kan ya ada. Nah, seperti ini. Kalau kebalik seperti ini, waktu kita tekan terus kita waktu pengerasan ini kurang keras, dia akan naik seperti ini akan lepas. Sehingga apa? Posisinya seperti ini ya. Jangan sampai terbalik supaya nanti waktu kita memutar itu lebih keras. Oh, sorry maksudnya bukan lebih keras, lebih kuat, nggak sampai lepas seperti itu. Terus berikutnya kalian perlu diperhatikan ini sobat. Di sini di setiap mata untuk sungai kita itu ada coakan kecil seperti ini. Nah, waktu sampean untuk pengerasan pengencangannya itu posisikan dia lurus dengan as penguncingan sini. Supaya apa nanti waktu kita memutar untuk melakukan sungai itu kan keras sehingga dia nggak sampai ikut memutar seperti ini ya. Jadi posisikan lurus, di bawah seperti ini, enak deh. Oke ya, jadi itu kira-kira proses yang Anda lakukan di praktikum ya. Oke, ada sekali lagi bahwa yang Anda lakukan praktikum adalah benda seperti ini dan ada 6 proses ya dengan urutan proses bubut. Terus kemudian bisa dilakukan dengan scrub, dengan freeze, kemudian dengan bubut lagi untuk ke yang sebelah satunya lagi. Atau bisa langsung aja bubut langsung sampai jadi yang bagian ini ya, bagian yang di bawah ini ya, bagian ini langsung dibubut sekaligus ya. Karena asumsi saya kan tadi kan dia mintanya 25 diameternya, sedangkan biasanya ini kan dari silinder 1 inci. 1 inci itu kan 25,4, berarti harus dibubut sedikit lah.
langsung di bobot yang sebelah sini, kemudian di scrub, kemudian di freeze, digurti, dan terakhir dilakukan sene atau dan tap. Itu kira-kiranya. Maka kompetensi yang Anda diharapkan dari Anda ketika selesai praktikum ini apa? Pertama, Anda mampu membaca gambar teknik. Kemudian setelah membaca itu mampu memilih proses apa yang dilakukan. Kemudian menentukan urutan proses. Yang berikutnya adalah memilih parameternya atau elemennya, baik kecepatan potong, kecepatan makan, putaran potong, gerak makan, dan lain-lain sebagainya di mesin, sehingga jadi ininya. Nah, tak lupa yang terakhir, saya minta sama asisten, ya, kalau sudah disnai atau diulir, diuji. Ya, kalau dia bautnya M10 dengan pitch seterusnya dipasangkan ya dengan baut itu. Ini kan ulir dalam ya, dipasangkan dengan baut itu. Kalau masih tidak bisa masuk bautnya, berarti Anda masih salah itu. Melakukan proses tab-nya. Atau di SNE ini Anda uji dengan baut berapa ya? Bukan baut mur 16 ya. Itu benar nggak hasilnya? Bisa di SNE gitu ya. Nah, kalau enggak masuk baut 16 ya artinya ya ada masalah ya. Itu aja barangkali. Sebentar saya stop share. Saya